Untuk alat dan bahan, pertama siapkan kertas putih, lalu busa landasan, ketiga jarum pentul, keempat prisma segitiga, kelima busur, keenam kaca berbentuk balok, ketujuh alat tulis seperti pensil atau pulpen, dan terakhir penggaris. Langkah pertama, letakkan prisma di atas kertas secara tegak. Lalu, gambar bentuk segitiga menggunakan bagian dasar prisma. Selanjutnya, beri tanda A, B, dan C pada setiap sudut prisma dan gambar sebuah garis normal di antara sudut A dan B. Selanjutnya, gunakan busur untuk menentukan titik 5 derajat dari garis normal. Lalu, ambil jarum pentul dan tancapkan jarum pertama pada titik 5 derajat dari garis normal. Tancapkan jarum kedua di titik pertemuan antara garis normal dengan sisi segitiga. Selanjutnya, letakkan kembali prisma dan posisikan sesuai dengan gambar yang telah dibuat sebelumnya. Lihat bayangan jarum pertama dan kedua dari sisi B dan C segitiga. Lalu, tancapkan jarum ketiga pada titik di mana jarum pertama dan kedua terlihat sejajar. Selanjutnya, tancapkan jarum keempat di titik ketiga jarum terlihat sejajar. Lalu, angkat kembali prisma dan cabut jarum ketiga dan keempat. Setelahnya, gambar sebuah garis normal yang tegak lurus dengan sisi BC segitiga dari titik jarum ketiga ditancapkan. Lalu, gambar sebuah garis yang menghubungkan antara titik jarum ketiga dan keempat. Lalu, mengukur besar sudut antara garis normal dengan garis miring menggunakan busur. Setelahnya, catat hasilnya ke dalam tabel. Selanjutnya, ulangi langkah pertama dengan merubah besar sudut jarum pertama menjadi 10 derajat. Setelah jarum kedua ditancapkan, letakkan kembali prisma dan lihat bayangan jarum dari sisi BC segitiga. Tancapkan kembali jarum ketiga pada titik di mana jarum pertama dan kedua terlihat sejajar. Lalu, ambil keempat dan tancapkan di titik ketiga jarum terlihat sejajar. Karena titik jarum ketiga berbeda dari titik jarum ketiga sebelumnya, maka garis normal kembali dibuat dari titik jarum ketiga ditancapkan. Lalu, gambar garis yang menghubungkan antara titik jarum ketiga dan titik jarum keempat. Selanjutnya, mengukur kembali besar sudut yang dihasilkan menggunakan busur dan mencatatnya kembali ke dalam data hasil. Ulangi langkah pertama dengan mengubah besar sudut jarum pertama menjadi sudut 15 derajat. Lalu, tancapkan kembali jarum kedua di titik pertemuan antara garis normal dengan sisi segitiga. Letakkan kembali prisma dan lihat bayangan kedua jarum dari sisi BC segitiga. Lalu, tancapkan jarum ketiga dan keempat pada titik di mana pertama dan kedua terlihat sejajar. Karena titik jarum ketiga berbeda lagi dari jarum sebelumnya, maka garis normal kembali dibuat. Gambar kembali garis yang menghubungkan titik antara jarum ketiga dan keempat. Selanjutnya, ukur besar sudut yang dihasilkan antara garis normal dan garis miring yang ketiga.
Ulangi kembali langkah-langkah tersebut hingga dapatkan 5 data. Jadi pada pembiasan pada kaca plan paralel, langkah pertama yaitu kita menjiplak kaca plan paralel pada kertas putih yang kita miliki menggunakan pensil. Kemudian kita membuat garis normal pada kaca plan paralel yang sudah kita gambar menggunakan busur derajat dan juga pensil. Kemudian kita membuat sinar datang sesuai dengan besar sudut datang yang sudah kita tentukan menggunakan busur derajat dan juga pensil. Ambil jarum pentul dan tancapkan pada sinar datang yang telah kita buat. Buat garis dari sinar datang ke titik normal dan tandai besar sudutnya. Kita memakai besar sudut yaitu 5 derajat untuk data ke-1 ini. Ambil kaca plan paralel, lalu tempatkan ke tempat semula sesuai garis. Nah, selanjutnya amati jarum pentul dari sisi lain kaca plan paralel. Setelah lurus, kita jejaki bayangan-bayangan tersebut dengan jarum pentul lainnya. Buat garis dengan jejak jarum pentul sinar keluar atau sinar bias, lalu ukur besar sudut dari garis lurus tadi. Kemudian untuk memperoleh data lain, kita akan membuat sinar datang lagi dengan besar sudut datang yang sudah kita tentukan, yaitu 5, 10, dan 15. Lalu lakukan langkah untuk mendapatkan besar sudut keluar atau sudut bias seperti langkah awal tadi. Dengan adanya data hasil, kita bisa melakukan analisis data yang nantinya akan dibahas oleh praktikum ini. Pada percobaan pembiasan cahaya menggunakan prisma, diperoleh data bahwa semakin besar sudut datang, maka sudut bias dan sudut deviasi juga berubah secara signifikan. Saat sudut datang sebesar 5 derajat, sudut bias tercatat 7 derajat dan menghasilkan sudut deviasi sebesar minus 47 derajat. Ketika sudut datang ditingkatkan menjadi 10 derajat, sudut bias menjadi 9 derajat dan deviasinya berkurang menjadi minus 41 derajat. Pada sudut datang 15 derajat, sudut bias meningkat menjadi 18 derajat dan suhu deviasi pun menurun lagi menjadi minus 27 derajat. Penurunan nilai sudut deviasi ini konsisten dengan teori pembiasan pada prisma, di mana terdapat nilai minimum sudut deviasi yang terjadi pada sudut tertentu saat sinar datang dan saat keluar membentuk jalur simetris. Sedangkan pada percobaan menggunakan kaca plan paralel, hasil menunjukkan hubungan linear antara nilai sinus sudut datang atau sin I dan sinus sudut bias atau sin R, yang kemudian digunakan untuk menghitung rasio sin I per sin R sebagai pendekatan terhadap indeks bias kaca. Pada sudut datang 5 derajat, sudut bias sebesar 2 derajat. Sin I sama dengan 0,087 dan sin R 0,035, sehingga diperoleh rasio sin I per sin R sebesar 2,486. Selanjutnya pada sudut datang 10 derajat dengan sudut bias 6 derajat, sin I 0,174 dan sin R 0,104, menghasilkan rasio 1,673. Kemudian pada sudut datang 15 derajat dan sudut bias 9 derajat, sin I sama dengan 0,259 dan sin R sama dengan 0,156. Rasio sin I per sin R mendekati 1,660. Nilai-nilai rasio ini menggambarkan bahwa cahaya mengalami pembiasan saat melewati media berbeda kerapatan optik dan mendekati nilai indeks bias khas untuk kaca.